Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Graciela Taime dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah informasi menarik dan teraktual telah berhasil dirangkum tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama hari ini. Ratusan perahu nelayan di Merauke rusak dihantam gelombang. Setelah puluhan tahun, warga 3 kampung di pesisir Pantai Mimika bisa menikmati listrik. Jelang tahun baru, harga daging sapi dan ayam di Mimika masih stabil. Hempasan gelombang tinggi menyebabkan banyak perahu nelayan di pantai Lampu Satu rusak parah, bahkan ada yang tenggelam. Gelombang laut di perairan Merauke saat ini mencapai 4 meter lebih sehingga bisa menghempaskan perahu hingga rusak parah. Nelayan di perkampungan ini tidak bisa berbuat apa-apa melihat ombak yang mengganas. Mereka hanya berharap cuaca buruk segera berakhir. Sebagian nelayan ada juga yang mencoba menerobos ombak tinggi untuk mengamankan perahu yang terombang-ambing. 2 hari, Di. Nah ini banyak perahu yang rusak ini, Di. Banyak ini, barusan lagi begini nih. Jadi kalau begini, bagaimana Pak? Ini tidak melaut ini? Tidak. Tidak, dari ikan Sampai teduh lagi. Teduh lagi. Ini berapa hari sampai bisa teduh ini Pak Habas? Aku kurang tahu juga, ini biasa 10 hari. 10 hari. Jadi selama 10 hari itu juga tidak melaut, Di? Iya, kadang setengah bulan. Setengah bulan ya? Ini perahu rata-rata rusak aja. Apanya nih Pak Habas? Banyak ini, belum tahu ini. Apanya yang rusak saja ini. Ini sampai berapa meter ombaknya nih? Angin juga. Ada 3 meter. BMKG memperkirakan cuaca buruk ini akan berlangsung hingga 2 minggu dan untuk sementara nelayan diminta tidak melaut. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Yunus akhirnya ditangkap polisi pada pekan lalu. Ia sempat melarikan diri setelah membacok rekannya bernama Stefanus. Penganiayaan terjadi di Jalan Ingguti, Merauke. Kedua orang ini sempat cekcok, pelaku lalu pulang ke rumah, mengambil parang dan membacok korban. Pelaku keluar membeli rokok, kemudian kembali ke barak, ditegur kembali oleh oleh korban. Kemudian ditempeleng, akibat ditempeleng itu korban tersangka terjatuh, kemudian balik mengambil parang, kemudian mencari korban. Setelah mencari korban, kemudian melakukan penganiayaan dengan menggunakan parang ini terhadap korban, sehingga mengalami luka pada bagian wajah, 3 luka yang diakibatkan oleh sayatan parang. Kemudian ada luka juga di bagian lutut, termasuk di lengan juga ada luka. Pelaku dijerat dengan pasal penganiayaan dengan ancaman hukuman penjara 8 tahun. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Kepolisian Merauke kembali mengancam akan menindak tegas para penjual yang masih saja menjajakan petasan di sejumlah tempat. Pemerintah sudah mengeluarkan aturan yang tidak mengizinkan perayaan tahun baru dengan menyalakan petasan dan kembang api, karena bisa menimbulkan kerumunan dan mengganggu ketenangan. Jika masih ada pedagang yang menjual petasan, polisi akan mencabut izin dan menyita seluruh barangnya. Ya, karena dia kan boleh di atas. Ya. Kalau yang petasan nggak boleh karena di bawah. Tapi yang banyak yang terjual itu Pak Kapolres. Kalau yang terjual yang bikin di bawah, yang terasa mengganggu, sita aja. Nggak harus polisi. Masyarakat juga bisa rame-rame. Karena yang mereka minta izin tuh hanya untuk kembang api. Karena mereka sudah terkungkung dengan COVID sudah berapa tahun nih, 2 tahunnya.
bisa bayangkan mereka mau hiburan juga tidak bisa lama-lama dong bakar dong kompor sana pakai bensin, lalu gimana? Tapi ini kan indikasinya bahwa polisi memberikan izin tapi tidak terkontrol para penjual ini Pak Kapolres. Artinya tidak ada saya udah substansi. keliling. Saya kemarin di depan toko 2, saya periksa yang kecil-kecil. Ini nggak boleh, kasih masuk sini tas. Terus saya siram air, petasan. Saya langsung sita yang kecil-kecil itu, yang mengganggu tuh. Kadang-kadang digosok. Orang sudah 2 menit baru dia dam. Itu kan bahaya tuh bikin kaget. Nah, kalau tahu ditemukan adanya penjual yang menjual petasan seperti itu, apa sanksinya Pak Kapolres? Ya sanksi bisa ditahan, mengganggu ketertiban umum. Nanti habis tahun baru, ya kita bisa bicara sama Kasat maunya seperti apa. Kan ada undang-undangnya. Tapi kalau sudah di atas 250 gram, teroris. Selain petasan, polisi juga membatasi penjualan kembang api hingga 31 Desember. Seperti di daerah lainnya, warga Merauke kerap menyambut pergantian tahun baru dengan meriah dan membakar kembang api serta petasan. Namun karena pandemi masih mengancam, pemerintah terpaksa membatasi kegiatan. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Warga 3 kampung di pesisir pantai Mimika kini sudah bisa menikmati penerangan listrik setelah puluhan tahun hidup dengan pelita dan api. Aliran dipasok dari jaringan listrik tenaga surya yang dibangun PLN. Warga mengaku senang karena dengan dialiri listrik mereka bisa menyaksikan siaran televisi, bahkan bisa berkomunikasi karena terkoneksi dengan internet. Setiap rumah warga kini terpasang solar cell. Inilah yang menyuplai listrik. Selama ini kita di sini itu mengharapkan lampu. Lampu dari sebelumnya sudah jauh-jauh hari sudah harus bisa menyala. Kami menunggu begitu. Tapi saat ini saya rasa bangga bahwa lampu sekarang sudah bisa menyala. Di kampung kita sekarang yang kita gunakan ini adalah listrik dengan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS dengan kapasitas 110 kW. Terus kemudian ada jaringan yang kami pasang sepanjang 2,7 km dengan total pelanggan saat ini sebanyak 220 pelanggan. Di sini ada operator yang akan kita rekrut. Ini akan menjadi bagian daripada perusahaan kami karena mereka akan menjaga aset ini dengan baik. Saya titipkan Pak Distrik dan Kepala Kampung supaya semua aset yang sudah kita bangun ini silakan dijaga. Kalau ada yang rusak silakan lapor ke kami untuk kami perbaiki. Wakil Bupati Mimika Johannes Retop berpesan agar warga menjaga dengan baik fasilitas listrik demi kepentingan bersama. Akhir tahun 2022 harus semua sudah terang. Harus. Bukan saya paksa-paksa menjadi PLN. Belum tahu. Tiap bulan harus laporan. Bagaimana perkembangan? Tahun ini sebenarnya ada 11 ya hasilnya. Pak manajernya harusnya ada 11 kampung yang kita nyalakan. Sekarang ini hanya bisa kita nyalakan akhir tahun ini hanya 5. Di Piri Paribiara ya, Permai dan Pembuah. Pemda Mimika dan PLN saat ini terus bekerja keras agar seluruh kampung di Mimika bisa dialiri listrik. Dari Mimika, Papua, Igobat Momolin melaporkan. Warga Pomako mencari alternatif untuk menambah penghasilan selain dari mencari ikan sebagai nelayan. Mereka mengubah fungsi perahunya menjadi kapal angkut orang atau ojek laut. Pendapatan mereka dari ojek laut ini lumayan besar. Per hari bisa mencapai Rp800.000 hingga Rp1.000.000. Pemilik perahu menetapkan tarif bervariasi. Biasanya Rp10.000 untuk sekali antar. Sedangkan untuk muatan barang tarifnya Rp300.000. Rata-rata penumpang ojek laut adalah ABK kapal yang minta diantar menuju dermaga atau sebaliknya. Selain itu, ada juga warga kota Mimika yang ingin berekreasi ke pantai. Satu hari itu sudah bisa. Satu hari saya
kalau lagi rame. Iya, ramah TV. Sepi. Cuma di 300. Itu Rame begini tuh. Ya, satu hari 800. harga charter dengan harga per kepala beda. Beda. Berapa kalau charter? Kalau macam muatan macam begini, Iya. ada muatan. Surat tambah 300. Tapi itu setiap hari tetap ada itu. Ada. Ada. Kalau sepi, cari. Berarti antara yang penumpang orang mancing gitu. Ya, mancing. Tapi tetap hitungan sama. Tidak, kalau macam charter dari pagi sampai sore, 100. Jalan pagi sampai sore. Setiap penumpang yang ingin naik kapal harus antri dan bergiliran sehingga tertib dan teratur. Begitu juga dengan pemilik, mereka tidak diizinkan berebut untuk mencari penumpang. Dibandingkan dengan melaut untuk mencari ikan yang hanya 200 sampai 300 ribu rupiah per hari, ojek laut ini tentu lebih menguntungkan. Dari Mimika, Papua, Igobat Momolin melaporkan. Gedung Puskesmas Ipaya Mimika sudah diresmikan, namun sayang hingga saat ini masih belum beroperasi karena belum ada peralatan kesehatan. Rabu kemarin, Wakil Bupati Mimika Johanis Retop berkunjung dan meminta maaf kepada warga setempat karena puskesmas belum bisa melayani warga. Kendati demikian, menurut Wakil Bupati saat ini ada 13 tenaga kesehatan beserta 1 dokter yang bertugas di Kampung Ipaya untuk melayani masyarakat di pesisir, khususnya untuk menekan kasus kematian ibu dan bayi yang cukup tinggi. Puskesmas ini merupakan pemekaran dari Puskesmas Aman. Tadinya di sini hanya pusko, tapi oleh pemerintah Kabupaten Mimika dengan dana alokasi khusus kami mencoba membangun 3 puskesmas saat ini di Mimika di pesisir pantai dan salah satunya Puskesmas Ipaya. Namun saya menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat, secara khusus masyarakat Ipaya dan juga masyarakat Mimika Barat yang lain yang kemungkinan ingin berobat di sini. Saat ini puskesmas ini sudah diresmikan, tetapi belum beroperasi. Untuk itu kita mungkin berharap agar segera tahun depan puskesmas ini sudah bisa dioperasikan. Bukan saja operasi saja, tetapi perizinan, fasilitas, tenaga, SDM, segala macam. Di sini sudah ada dokter dengan 13 perawat. Dan kalau sudah jadi puskesmas tentunya 13 orang ini tidak cukup. Ini saya bersama dengan para perawat yang sudah bertahun-tahun tinggal di sini, mengabdi di sini, dari pegawai honor sudah jadi pegawai negeri. Ini luar biasa pengabdiannya di kampung ini. Bahwa peresmian bukan peresmian gedung. Yang kita mau resmikan adalah pengoperasian, peresmian untuk pengoperasian. Siapakan. Begitu kita operasikan, berarti sudah siapkan. Mereka sudah duduk di tempatnya masing-masing, obatnya sudah ada, fasilitasnya sudah ada, apalagi, pokoknya segala macam lah yang terkait dengan SDM-nya sudah ada, dan tentunya izinnya. Ini luar biasa. Jadi kita berharap secara SDM mungkin sudah ditempatkan beberapa orang untuk menjadi kepala puskesmas, sementara untuk PLT dan juga para perawat-perawat dan yang akan ditugaskan di sini. Tetapi yang tadi saya sampaikan, saya minta maaf kepada seluruh masyarakat. Berarti bisa dikatakan bahwa ini belum siap untuk diresmikan gitu kan? Seharusnya demikian. Seharusnya demikian. Ya, dipaksakan untuk diresmikan. Saya selalu mengatakan, kalau kita resmikan sesuatu, resmikan itu operasi. Ya, prinsipnya. Dan ke depan saya harus pemerintah Kabupaten Mimika untuk meresmikan sesuatu hal, meresmikannya itu harus sudah operasi. Listrik hari ini, saya bilang kasih nyala dulu. Belum nyala saya tidak resmikan. Sekarang sudah nyala. Begitu. Wakil Bupati meminta Dinas Kesehatan agar segera mengisi peralatan kesehatan di puskesmas sehingga bisa cepat beroperasi. Puskesmas Ipaya merupakan satu dari 3 puskesmas yang dibangun di Mimika pada tahun 2020. Dari Mimika, Papua, Igobat Momolin melaporkan.
Harga daging sapi dan ayam di Mimika jelang tahun baru terpantau masih stabil. Daging sapi dijual Rp135.000 per kilogram, sementara daging ayam dijual Rp35.000 per kilogram. Menurut pedagang, daging sapi dan ayam belum mengalami kenaikan harga saat Natal dan jelang tahun baru ini karena pasokannya masih aman hingga awal tahun. Ayam kita jual 35.000 per kilo. Kalau daging sapi 135. Backbone atau tulang ya. Kita jual dengan harga 60.000 sampai 65.000. Enggak ada, normal. Normal. Antara Natal sama tahun baru itu harga sama. Antara Natal sama tahun baru tetap harga. Waktu Natal lumayan banyak. Pedagang mengatakan selama hari raya Natal, pembeli daging sapi dan ayam potong cukup meningkat. Saat menjelang Natal, harga daging justru sempat turun. Dari Mimika, Papua, Igobat Momolin melaporkan. Menjelang perayaan pergantian tahun, Pemda Merauke sekali lagi meminta warga tetap mematuhi protokol kesehatan. Warga diminta untuk merayakan tahun baru bersama keluarga di rumah dan tidak menggelar acara seperti konvoi atau pesta yang bisa menimbulkan klaster penularan baru. Kita perhatikan, misalnya pada saat liburan kemarin, ya misalnya pada saat Idul Fitri juga dengan ini, apalagi misalnya nanti Natal tahun baru nanti ini, ya memang perlu kesadaran masing-masing. Saya pikir kesadaran masyarakat untuk bisa tetap memperhatikan prokes dengan menjaga sesuai dengan instruksi ya, untuk menghindari kerumunan, ada apa dengan ini, ya ini harus tetap diikuti oleh masyarakat, dan aparat tidak akan mungkin mampu untuk mengcover semua. Jadi perlu kesadaran masyarakat sendiri untuk bisa mentaati yang hal-hal tadi sesuai dengan petunjuk, misalnya tidak membuat kerumunan, tidak melakukan pawai dan sebagainya. Itu ya kembali ke kesadaran masing-masing saya pikir. Karena kita aparat juga pasti terbatas dalam rangka mengontrol ini. Ya masyarakat harus bisa mengontrol sendiri. Masing-masing harus menyadari betapa pentingnya prokes kesehatan, disiplin dalam protokol kesehatan dalam rangka pencegahan COVID ini, apalagi menjelang Natal tahun baru. Saat ini Merauke sudah masuk zona hijau karena tidak ada lagi pasien COVID-19. Namun warga diminta terus waspada karena virus corona masih terus bermutasi dan menjadi ancaman yang membahayakan. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Bank Indonesia memprediksi perekonomian Papua di tahun 2022 mendatang akan meningkat antara 3-4% dibanding tahun sebelumnya. Kendati ada ancaman varian baru Omikron, perekonomian Papua di tahun 2022 tidak separah saat awal pandemi. Gubernur Bank Indonesia juga memperkirakan pertumbuhan ekonomi nasional berada di kisaran 4-5%. Kepala Bank Indonesia Papua, Naik Tigor Sinaga, yakin masyarakat juga mulai terbiasa menjalankan protokol kesehatan dan melakukan vaksinasi sehingga perekonomian Papua mulai pulih. Ekonomi kita itu akan tumbuh sekitar di level nasional 4-5% itu pertumbuhan ekonomi nasional ya, kita perkirakan, dan ini juga sudah lebih meningkat dibandingkan pertumbuhan di periode tahun 2021 ini kita perkirakan 3-4%. Saya meyakini bahwa dampak Omikron terutama di Papua, apalagi di Papua akses kepada luar negeri kan juga relatif jarang, perbatasan belum dibuka toh. Saya meyakini bahwa dampaknya akan minimal terhadap perekonomian di Papua. Oke, begitu Arul, Nunu, Eva, next. Satu lagi, apa itu? Oh iya, uang lusuh ya. Uang lusuh kita itu kemarin itu sudah saya cek sekitar 1, itu baru periode November ya, 1,7 triliun. Itu baru dengan November. Kemarin saya baru berikan itu, ada datanya. Nanti kita berikan datanya. Pemusnahan uang lusuh 1,71 kalau saya tidak salah. Nah 1,171 ini di tahun 2021 sampai dengan November.
Jadi kalau perkiraan kita sementara tahun sebelumnya itu sekitar 2,1 T ya uang rusuh yang kita inginkan. Datanya ya, uang rusuh pemusnahan 1,742 ya, 1,7 lah ya, 1,3 triliun ya. Nah, dibandingkan dengan tahun lalu sekitar ada tahun lalu cuma lihat sekitar 2,1 T kalau saya tidak salah. Oke, Pak? Di sini semua di Jayapura aja. Semua di Jayapura. Jadi sebetulnya kita kan punya alat tuh yang dinamakan alat untuk sortir dan sekaligus memusnahkan. Saat ini pemerintah Papua bersama TNI Polri tengah gencar meningkatkan vaksinasi dan menargetkan pembatasan arus masuk warga ke Papua. Langkah ini diambil untuk mengantisipasi varian baru Omikron yang sudah masuk ke Indonesia. Hendra melaporkan dari kota Jayapura, Papua. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua. Saya Graciela Taime mewakili seluruh kru kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih. Selamat beraktivitas. Sampai jumpa. Wanyambe.